Oke, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah, kali ini saya akan bahas ya, berapa sih sebenarnya kalau misalkan kita mau build whoop, whoop ya, terutama whoop yang kualitasnya HD, itu kira-kira berapa sih budget yang dibutuhin? Karena ada beberapa temen nanya nih japri ke saya, berapa bang, berapa om kira-kira bikin seperti gituan. Nah, ini kita coba beda ya satu-satu berapa sih sekiranya budget yang dibutuhkan untuk nge-build Cinewoop yang 2S. Kalau yang saya rakit ini nantinya akan menggunakan baterai 2S. Kenapa 2S? Karena kalau untuk kualitas HD itu menurut saya sih minimal 2S ya, yang bisa mumpuni terbangnya itu bisa enak ya. Kalau 1S sih bisa, cuman kayak Mobula 6 HD itu terlalu kecil ya. Biasanya kalau dibuat outdoor, kalau misalkan kondisi berangin sedikit aja terbangnya udah agak nggak enak. Nah, ini di depan saya ini ada beberapa part, nanti akan saya coba jelaskan satu-satu dan kisaran harganya itu berapa sih. Oke, mulai ya. Oke, untuk yang pertama tentu aja ini terkait FC-nya ya. Ini FC-nya pakai brushless yang support sampai 2S. Nah, ini saya pakai punyanya JHM-CU F4 Play ya. Ini menurut saya FC yang ringan, terus yang paling murah ya, brushless yang paling murah yang bisa support 2S. Ini FC-nya bisa sampai support ke 5 ampere ya. Maksimumnya bisa 5 ampere. Ini murah, harganya itu sekitar nggak nyampe 400.000, kalau nggak salah 390 sekian. Nah, kalian bisa lihat di layar harganya kisarannya segitu. Kemudian untuk VTX-nya, itu saya pakai yang kecil ya, karena ini untuk micro, jadi usahakan VTX-nya juga yang kecil, tapi paling nggak support di atas 25 mW. Kalau misalkan agak jauh dan banyak obstacle, saya sarankan sih yang bisa sampai 200 mW. Nah, ini saya pakai punyanya Nameless RC, itu Nano 400 VTX. Ini support sampai 400, tapi sebenarnya di set 200 saja udah cukup, yang 400 terlalu panas. Ini komponennya kecil banget nih, seperti ini. Nah, alternatifnya itu bisa pakai menggunakan isi Nano VTX, itu juga harganya lebih mahal sih daripada ini. Atau pakai AKK Nano Race, itu juga kecil, itu harganya juga sekitar 200 sekian ya. Oke, ini untuk VTX nya harganya sih biasanya berkisaran, kalau VTX untuk mikro ini sekitar 200 sampai 300 ribu ya. Terus untuk receivernya ini saya pakai receiver sejuta umat lah ya. Ini pakai Eversky SM Plus ya, D16. Ini harganya sekitar 200.000 kalau nggak salah. Ini detailnya bisa kalian lihat di layar harganya berapa. Nah, ini SM Plus ini receiver yang udah proven ya, udah cukup bandel. Yang penting jangan di upgrade firmware-nya ke firmware yang terbaru ya. Kalau nggak salah firmware yang masih bisa diakses dengan multi protokol itu yang tahun 2017 ya. Nah, kalian harus flash firmware-nya ke yang firmware lama agar bisa dikonekin ke remote multi protokol. Oke, ini harganya sekitar 200.000. Terus untuk frame ini harganya sekitar 100.000 ya. Ini sebenarnya frame udah ada motornya ya. Ini karena saya mau build, ini udah kebetulan udah kepasang. Untuk frame kayak gini nih biasanya sekitar 100.000. Sebentar, saya ada yang belum kepasang. Nah, ini tuh sekitar 100.000, 90 kadang juga ada 100 ya. Kita anggap ini harganya 100.000 lah ya. Terus untuk motornya untuk kelas ini yang mau saya build itu pakai motor 1102 10.000 kV ya. Nih bentuknya kayak gini. Ini mereknya Urave. Tapi ini ya, biasanya happy model juga ada yang model kayak gini. Harganya itu mirip-mirip ya. Cuman brandingnya aja beda. Tapi saya rasa sih dalamnya ini sama ya. Nah, biasanya produk Cina itu seperti itu. Nah, ini harganya untuk satunya itu 140.000.
dikali 4 ya, dikali 4 berarti sekitar berapa itu, sekitar hampir 600 berarti ya, sekitar 560.000. Jadi part yang mahal itu untuk ngebuild itu biasanya ini nih, FC motor nih karena dikali 4 ya, makanya jadi mahal. Sama komponen yang terakhir nih, kamera. Nah, kamera, karena kita maunya kamera HD, ini adalah komponen yang paling mahal kalau kita mau build microwave HD ya. Ini saya biasanya pakai Runcam ya, ada Runcam, ada Cadex ya, itu hampir mirip secara kualitas, tapi biasanya saya lebih suka yang Runcam karena secara FOV biasanya dia lebih bagus, lebih wide daripada punyanya si Cadex. Ini saya pakai Runcam split ya, akan split 3. Itu nih harganya itu sekitar, nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin harganya sekitar 700 sampai 800 mungkin ya. Ini karena saya udah lama ya, saya biasanya kalau ngebuild tuh jarang beli baru ya, biasanya ngebuild tuh beli baru kalau yang rusak atau yang memang belum ada partnya, itu saya beli baru. Tapi kalau nggak ada biasanya saya ambil dari drone-drone saya yang lama. Nah, ini untuk kameranya ya, ini kamera yang terpenting kalau untuk HD, ini adalah yang paling mahal. Jadi saran saya kalau misalkan kita belum jago untuk nerbangin drone atau masih sering crash, saran saya sih jangan langsung ke HD ya, lebih baik ke kamera-kamera biasa. Jadi walaupun drone-nya crash, kebanting, itu nggak ada masalah. Kalau misalkan ada apa-apa ya, misalkan harus kameranya pecah lah ya, sayang kalau misalkan yang HD ini rusak. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa nerbangin, udah cukup pede ya, nah kalian boleh nih upgrade ke kamera HD. Ini yang paling mahal soalnya komponennya. Sama apa lagi ya, oh ini kanopi. Nah, ini kanopi, ini juga kanopi bekas ya, karena bolong-bolong nih udah saya lobangin. Ini kanopi ini harganya murah, biasanya cuman 40 sampai 50.000. Itu kanopinya bisa saya pakai kanopi ini ya, ini kanopi Isin kalau nggak salah, harganya sekitar 40 sampai 50.000. Terus propeller. Nah, propeller ini saya pakai yang punyanya Haki Prop ya, Haki Prop yang 4 blade. Kebetulan ini framenya pakai 85 mm, jadi pakai props 2 inci. Ukuran shaftnya itu 1,5 mm ya, karena motornya pakai yang 1102. Ini harganya sekitar 35.000 kalau nggak salah. Itu dapat 4 ya, dapat 4 kayak gini ya. Kalau misalkan kalian butuh cadangannya, biasanya ya beli 2 set ya. Jadi ada 8 nih dapatnya. Terus yang terakhir ini biasanya saya pasang buzzer ya. Buzzer ini murah, harganya sekitar nggak nyampe 10.000 kalau nggak salah. Ini tujuannya nanti biar drone-nya bunyi kalau misalkan kita crash ya, kemudian susah nyarinya karena misalkan di pepohonan atau di semak-semak, itu nemuinya bisa lebih gampang kalau kita pasang buzzer. Oke, langsung aja ya, dari semua komponen ini kita akan coba rakit hasilnya seperti apa. Dan untuk kisaran totalnya itu bisa kalian lihat di depan layar seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi totalnya sekitar segitu. Itu bisa lebih murah ya kalau kalian bisa dapetin barang-barangnya lebih murah, misalkan barang second. Karena saya biasanya juga sering cari-cari di grup FCB di Facebook tuh, biasanya ada jual yang murah. Itu saya juga kadang ngebid, saya coba nawar, biasanya dapat lebih murah. Karena kalau untuk mainan seperti ini ya, mainan hobi, yang penting ya kita antara pembeli sama penjual trust saja ya, antara percaya, kita pastiin barangnya mestinya harusnya normal gitu ya, walaupun second tapi normal, itu akan bisa lebih menghemat kalau misalkan kita mau build microwave seperti ini. Oke, paling dari saya segitu dulu videonya, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jaga kesehatan, sampai jumpa dan bye-bye.